Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Nomor 2 sekarang ya. Qala al-mu'allifun rahimahullah ta'ala, al-buyu' allati fiha makna al-muqamarah, jual beli yang di dalamnya terdapat makna judi. Wahya buyu' ima fiha jahalah bima bi', itu jual beli baik di dalamnya ada jahalah terhadap barang, atau khalal fi iradatil aqidain, atau ada kekeliruan dalam keinginan orang yang berakad. Wa mimma nussa alaihi min hadil buyu', di antara yang dinaskan atasnya dari jual beli ini adalah bai'ul munabadah awil mulamasah, jual beli munabadah atau mulamasah. Ini istilah. Wa huwa an yatabaya'a ahadul mabi'at duna ta'yin, yaitu jual beli salah satu dari barang yang banyak tanpa ditentukan yang mana. Faidana bada ay alqa, kalau penjual melempar ahadaha, salah satu dari barang itu, awla masa, atau menyentuhnya atau disentuh oleh pembeli salah satu dari barang itu, tanah wal mabi', maka itulah barangnya. Di undian gitu, kayak judi. Wa minha an yabi'ahu thawb, di antaranya adalah menjual baju, misalnya fidulmah, dalam kegelapan. Baik, yalmasuhu duna an yarahu, pembeli hanya boleh menyentuh tanpa boleh melihat. Itu namanya mulamasah. Zaman dulu mungkin. Tujuannya ya untung-untungan, makanya judi. Kalau melempar bahkan bisa jadi penjual melemparkan sesuatu, saya jual 10.000, lempar kemana kena salah satu baju itu 10.000. Jadi udah dihargai dulu, padahal barangnya belum ditentukan. Kalau udah ditentukan baru dihargai, nggak termasuk. Kemudian au an yatabaya'a mabi'an muayyanan, atau menjual beli barang yang tertentu, ala annahu mata nabadahu al-bai', atas dasar kapan penjual melempar atau pembeli menyentuhnya, faqad wajib al-bai', maka jual beli menjadi wajib, walazimah, harus. Ya, ini enggak ada khiyar.
Apa? Ya karena gambling enggak. Enggak, di sini sudah ditentukan barangnya ya. Iya enggak tersiap ya. Wa wadih anna fi surah al-ula jahala fil mabi'. Yang bentuk pertama tidak diketahui barangnya. Wa fi surah tsaniyah halal fi iradatil mutabayyi'aini. Yang kedua adalah kerusakan dalam keinginan dari dua orang yang berakad. Jadi keinginannya dibatasi, nggak bisa membatalkan gitu. Yanahu la yudra mata yuki data aw yalmasu hada la yulzimul akhar bil bai'. Karena dia tidak diketahui kapan penjual melempar atau pembeli menyentuh, maka ini mengharuskan yang lain untuk jual beli itu. Faqad rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mulamasati wal munabadati fil bai'. Kata Abu Sa'id, Rasulullah melarang dari jual beli lemparan dan sentuhan dan lemparan dalam jual beli. Wa qad ja'a tafsiruhuma an rawi al-hadis, telah datang tafsir dari keduanya dari perawi hadis ketika dia mengatakan wal mulamasatu lam surajul thawbal akhar. Mulamasa adalah seorang menyentuh pakaian orang lain biyadihi dengan tangannya bilaili pada malam hari ataupun siang hari wala yaqlibuhu illa bidalik, tidak membaliknya kecuali dengan itu. Maksudnya nggak bisa ngecek kecuali dengan menyentuh. Kemudian wal munabadah an yambuda rajulu ila rajuli bisaubihi, seorang melempar kepada orang lain dengan bajunya, wa yambudu al-akhar ilaihi thawbahu, dan yang lain juga melempar kepadanya bajunya. Maksudnya ini barter kali ya. Wa yakunu dzalika bai'ihima wa yakunu dzalika bai'ahuma, maka itu menjadi jual beli keduanya. Min ghairi nadarin wala taradin, tanpa adanya melihat dan saling ridho. Ini di Indonesia mungkin udah nggak ada kayak gini. Zaman sekarang mungkin udah langka ya. Kemudian iya iya, entah tujuannya apa kayak gini ya, ya judi lah, untung-untung jahala ya. Nggak saling ridho juga, nggak saling ridho ini kan juga iradah mutabayyi'innya halal. Iya, kita paham bentuknya seperti ini, cuma yang kita nggak paham apa tujuan mereka kayak gitu. Bingung kita ngapain kok kayak gitu. Maunya apa? Jual beli kok ribet amat gitu. Sebagian bentuk
jual beli larangan yang lainnya kan karena lebih mudah atau lebih apa gitu jadinya dilakukan orang gitu kan, padahal itu terlarang. Nah kalau ini lebih apa nih, kelebihannya apa jual beli gini kan, bingung kita. Wa mithlul mulabadah wal mulamasah fil makna, kemudian ada yang semisal dengan mulabadah dan mulamasah dalam makna adalah bai'ul hasah. Ini penjualan kerikil, maksudnya ini melempar. Saya jual 5 miliar nih sejauh lemparan saya tanah dari sini sampai jatuhnya kerikil saya sana, nah itu 10 miliar. Nah, jadi ya nggak jelas gitu. Atau kalau dikembalikan kepada si pembeli, silakan lempar sejauh-jauhnya 10 miliar. Jadi kalau kuat lemparannya bisa dapat banyak. Bisa penjual bisa pembeli. Bai'ul hasah bahwa an yatabayya'a ihdas sila', yaitu saling jual beli salah satu dari barang, ala an yulqiya ahaduhuma, ya, jadi salah satu penjual atau pembeli melemparkan hasah, kerikil. Nah, baju juga bisa gitu, dilempar kerikil ke baju. Fa'ala ayyiha waqa'at, maka kepada yang mana terjatuh kana wal mabi, maka itulah barangnya. Nah ini ya, kalau ini judi nih, barang di situ macam-macam, variasi banyak harganya macamnya, kayak undian gitu, kayak undian. Waqad warada annahyu anhu, telah datang larangan tentangnya. Wa hakamal fuqaha bi butlanihi, dan ahli fikih menganggap batilnya jual beli seperti ini. Lima fi min jahalah, karena ada jahalah, wal khalal fi iradatil aqidain, dan khalal dalam iradah, jadi nggak bisa batalin gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasati, Rasul melarang dari jual beli dengan kerikil. Wa mithluhu ma yajri al-an, dan semisal itu apa yang terjadi sekarang, min wad'i asya fi amakin, meletakkan sesuatu di tempat-tempat tertentu. Wa tudaru 'alaiha khasyabah, kemudian dikelilingkan padanya kayu, atau hadidah atau besi. Fa ayyu syai'in waqa'at 'indahu al-hadid, maka yang manapun dari barang itu yang terletak, yang jatuh padanya besi atau kayu, fabata bai'uhu lil mustari, maka harus dibeli oleh pembeli bikimatin muayyanah, dengan harga tertentu. Nah itu mungkin dengan putar ya, barang ditaruh kemudian ada jarum putar, silakan diputar, nah, mana yang jatuh itu. Intinya judi, undian atau judi, mengundi nasib, mengadu nasib. Wa kadzalika idza wada'a li asya' arqam, demikian juga kalau meletakkan pada barang-barang nomor-nomor. Wa udirat dawalib datu arqam, kemudian diedarkan laci-laci yang memiliki nomor juga. Fa idza waqa'at inda arqam, kalau terjatuh pada nomor-nomor itu, yahmiluha ahadul asya', maka dibawa salah satu dari barang-barang itu,
kana wal mabi. Jadi nomor yang sama gitu, maka itulah barangnya. Lazimal bay. Entahlah pokoknya caranya apapun yang jelas itu diundi. Undian saja. Seperti sekarang ini jual beli boneka capit itu. Alah. Anak-anak ya, ambil boneka. Nah, itu dapat. Ada macam-macam itu. Tension banyak hal-hal undian. Kalau permainan tidak masalah ya, maksudnya nggak kita ambil barang, cuma main itu berarti jasa, jual beli jasa kalau itu. Tapi kalau ini barangnya diambil, harga sudah tertentu, tapi barang di situ beda-beda harga gitu. Ya untung-untungan bisa ngambil yang mana gitu. Itu juga undian kimar, nggak boleh. Iya, sering nggak dapat juga. Ada permen cicak, ada permen cicak, iya, ada permennya permen tai cicak. Permen tai cicak nggak? Tahu nggak permen tai cicak itu? Iya, nomor-nomor dari situ. Iya, lotre. Iya. Jadi kalaupun nggak dapat apa-apa minimal dapat tai cicak itu. Iya. Iya judi. Panahan, maksudnya? Kalau makanya kalau yang namanya lomba-lomba, kalau peserta ikut andil dalam pembayaran hadiah itu nggak boleh judi. Nggak cuma panahan, semua lomba apapun, futsal misalnya, hadiah diambil dari iuran peserta futsal, nggak boleh. Hah? Itu ada menang-menangan gitu ya, saya nggak tahu, pensiun nggak pernah. Terus kalau jadi ya? Nanti ngumpulin kasusnya baru nanti di mana di memang hanya itu yang beda di situ kita mendapatkan kasus ini kan karena kita mengikuti permainan yang ada di situ di game itu. Iya, bisa masuk itu. Hah? Itu kayak di mall kan banyak betul. Kita sampai nanti Keluar daerah? di luar pintu. Jadi kan pemberian hiburan jalan selama di mall itu. Ya cuma boleh tidak ada satu kesempatan untuk. Iyalah. Pokoknya kalau undian judi untung-untungan sama, iya, dapat kupon nanti akan diundi ada hadiah mobil segala macam itu undian semua. Tapi ada sebagian kalangan mengatakan kalau kita memang udah biasa belanja di situ dan nggak ada ambisi untuk dapat kupon, tapi dikasih kupon, ya udah nggak apa-apa, boleh saja nama siapa tahu dapat, itu ada yang membolehkan. Tapi memang dari awal kita nggak niat nyari kupon. Jadi temen udah biasa belanja di situ, itu boleh. Ya, jadi dari pihak penjual ngasih kita kupon ya udah terserah gitu. Tapi kita nggak ada ambisi nyari kupon, kembali ke niat. Kalau nggak ada niat itu nggak apa-apa. Tapi gara-gara ada undian begitu, oh ini ada hadiah nih, kita jadi sering belanja ke situ gitu kan. Nah itu masuk kategori judi situ. Jadi Iya,
Makanya kalau yang belanja ke situ karena faktor itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang yang memang sudah langganan ke situ, hari-hari kalau belanja ke situ, nggak ada penambahan apapun, walaupun ada undian, nggak ada undian sama aja, nah itu nggak masalah. Saya mengatakan itu boleh. Begitu kan, nggak masalah. Iya. Tapi boleh nanti nulis nama masukin gitu. Ya, boleh. Kenapa? Nggak masalah sebenarnya. Kalau itu kan udah jelas nggak untung-untungan. Ini pokoknya beli dua dapat satu. Ya itu terserah penjual kan, tapi kita ya nggak masalah gitu. Ya itu kan satu yang dohir dan nggak ada untung-untungan gitu, nggak masalah. Iya, ya kan ini cuci gudang gitu ya, biar cepat habis ini. Biasa kan yang memang dikasih aja gitu kan barang udah hampir ya banyak atau kebanyakan stok misalnya. Hah? Iya. Atau walaupun mungkin belum expired tapi stoknya terlalu banyak, gudangnya penuhan gitu. Ya kan daripada nggak laku-laku ya udahlah dibikin begitu. Terus itu juga menarik perhatian pembeli untuk datang untuk itu dan akhirnya belanja yang lain juga gitu, sama aja. Orang itu kalau udah masuk ke supermarket tujuannya satu, belinya 10 gitu, pasti itu. Strategi jual beli itu hebat. Pokoknya pasti ada yang didiskon di mana gitu. Kita mungkin emak-emak apalagi gitu nyarinya yang diskon, tapi itu tuh barang lain tuh beli juga gitu. Kalau makanan bisa juga berbahaya. Ya, tapi masih ada tempo tambahan sebenarnya. Dulu iya dijamur misalnya. Dulu kami di Yaman biasa Indomie kan ada banyak Indomie dijual. Tapi pabriknya di Saudi kayaknya. Indomie tadi. Itu iya Indomie, persis Indomie kita. Tapi pabriknya di cabang gitu. Itu sering itu dapat expired gitu. Dijual murah gitu. Udah kelewat ini, biarin beli aja. Indonesia nggak masalah gitu. Iya. Udah kelewat pun kita makan nggak masalah itu. Kan itu ada tenggangnya sebenarnya, ada tenggangnya. Ada batas toleransi, masih bisa dimakan. Kita beli roti, tapi sekarang masih kami dulu kan nggak sini sampai lewat. Iya. Apalagi kalau tersimpan di kulkas juga lebih awet lagi. Kemudian yang ketiga, bai'atan fi bai'ah, dua jual beli dalam satu penjualan. Wa huwa an yadhkura fi sighatil aqd, yaitu dengan menyebutkan dalam ungkapan akadnya, akidan ya, dua orang berakad, dua akad, akdan fi anin wahid, dalam satu waktu. Ini istilah begini nih, dua akad dalam satu waktu. Ini banyak yang dilarang gitu, atau memang telah dilarang ya, saya lupa dulu. Dua akad dalam satu waktu nggak boleh.
Kan yaqul al-bai', misalnya penjual mengatakan i'tuka hadhihi dar, aku jual kepadamu rumah ini misalnya dengan 1.000 kontan, wa bi alfaini taksitan, dan 2.000 kalau dicicil, au ila sana, atau tahun depan bayarnya, kalau bayar tahun depan 2.000, kalau dicicil juga 2.000. Fayaq balul mushtari al-bai', kemudian pembeli menerima jual beli itu binaqdi, dengan cash atau ditaksid cicil, atau an yaqul, atau dia mengatakan i'tuka hadhihi sayyarah, aku jual padamu mobil ini misalnya bi 1.000 ala an tabi'ani daraka bi alfain, dengan syarat kamu menjual kepadaku rumahmu 2.000. Jadi jual beli disyaratkan jual beli lagi gitu, tidak boleh. Beda, tukar tambah beda. Ini enggak. Ini seperti tukar tambah, tapi ini enggak. Tapi beda akadnya, satu dijual 1.000, satu dijual 2.000 gitu, beda. Kalau tukar tambah sebenarnya saya beli rumahmu mobil sama 1.000 kan gitu harusnya, sama kan? Surahnya gitu sekali. Rumahmu berapa nih? 2.000, ya udah. Ini mobil itu harganya 1.000, mau nggak? Ya udah nggak apa, 1.000 sama tambah lagi 1.000 pas. Ya, asal sepakat gitu. Barter itu berat ya, rumah di barter mobil agak susah. Kalau mobil barter mobil itu tukar tambah. Kalau yang di atas tadi itu gitu. Hah? Kalau beli Iya, ini agak bingung saya ini yang pertama. Yang pertama mungkin nggak nggak menentukan yang mana gitu. Sebenarnya kalau dia menentukan saya cash saja, ya udah cash sudah jelas. Atau menentukan saya cicil, harganya itu 2.000, udah pasti. Sebenarnya nggak masalah sih. ini maksudnya menjual satu barang dengan dua harga. Kalau cash berbeda, cicil berbeda. Iya, makanya sebenarnya itu dibolehkan, tapi kalau di sini nggak boleh. Oh enggak. Iya, di sini harganya berarti 3.000. Rumahnya ini 3.000 nih. Atau gimana sih? Enggak ya? Bukan gua deh. Itu sebenarnya dibolehkan loh. Jual beli kalau cash murah, kalau cicil lebih mahal, itu boleh. Yang penting ditentukan kamu beli yang mana gitu. Mungkin ada khilaf dalam hal ini. Kemudian pada nau minal buyu' manhiyun anhu batilun lil jahli bi thaman, karena tidak jelas harganya di suratil ulatu. Di bentuk pertama nggak jelas harganya, berarti dia nggak menentukan yang cash atau cicil gitu. Kalau dia menentukan jelas, tidak masalah. Wa ta'liq ala syarat fi surati tsaniyah. Kemudian yang bentuk kedua dikaitkan dengan syarat. Saya jual dengan syarat kau jual barang itu. Nah, itu syarat. Ini seperti kemarin, Pak, saya kasih modal dengan syarat kau jual padaku. Nah, itu. Jadi di situ berarti ini kalau itu ngasih modal dengan syarat menjual. Kalau ini menjual dengan syarat membeli. Kalau saya jual
Kalau saya kayak kamu tapi saya suruh lagi sama berarti. Secara umum itu menggabungkan dua akad itu Nggak boleh. nggak boleh karena orang itu membeli ada syaratnya gitu loh. Nah itu yang nggak boleh. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasul melarang dari jual beli dalam satu penjualan sekali akad. Dua jual beli dalam sekali akad tak boleh. Iya kalau bisa ya udah satu-satu namanya. Iya. Tapi nggak disyaratkan. Nah, itu boleh nggak masalah. Yang membatalkan itu syarat. Iya adanya syarat itu nggak boleh. Jadi kalau udah dijual, udah sah cash atau cicil mungkin, habis itu saya mau sewa tapi boleh nggak? Nggak boleh. Nah itu kan bisa milih di antara boleh atau nggak boleh kan? Berarti nggak disyaratkan, itu nggak masalah. Apa? Promosi murah, tebus. Kupon lagi. Ya makanya dapat kupon sama aja itu kupon ya. Kupon untuk membeli barang mahal gitu kan jadi murah gitu. Ya, sama itu bonus. Syaratnya 200.000 baru bisa dapat barang murah. Lebih murah. Enggak sih, kayaknya enggak termasuk. Dia enggak langsung dua akad tuh enggak. Jadi dia kan belanja 200.000, itu dapat kupon namanya. Kupon bisa disimpan nanti dikumpulin. Nah udah dapat 100 kupon baru bisa buat. Ini bukan dapat kupon, dapat barang lagi. Hah? Dapat barang. Ditukar kan sesuatu yang satu hasil sekali itu, maksudnya sekali itu nggak bisa dikumpulin besok itu nggak bisa. yang betul ini mahal itu. Saya bertanya ini membeli harga 60.000 mana maksudnya dulu 100.000. Bukan ambil barang-barang yang kita kira-kira. Karena tujuannya untuk itu ya. Membeli ini dengan syarat membeli itu. Iya bersyarat. Ini susu satu besar. Terus kalau dia beli coklat ini dua, dapat 5.000. Tapi kalau kamu susu itu tidak dapat 5.000. Iya. Kalau yang beli coklat dua itu harus beli susu itu. Terus jualan berarti. Ya, ya teman. Ya, masih bingung saya nggak tahu. Saya pernah dengar keterangan dari Ustaz Arifin. Kasus masalah itu Masuk dua harga. Yang mana? seperti produk barang sama. Jadi kenapa Ya, itu lebih murah. Jadi nggak boleh dua harga. Kan jadi nggak boleh. Ya enggak. Tapi kan penjualnya beda dong. Penjualnya beda, sama seperti iya toko sebelah gulanya sama gulanya gula sama, beda harga. Ayo, boleh nggak? Ya, ini yang gula nggak beda nama nih, persis.
Iya. Sepanjang yang saya tahu sekarang nggak boleh. Nanti cari lagi deh. Tapi kalau lahan kita ya kerja dan kontrak jika yang itu tadi juga Itu masalahnya ada syarat jual beli di situ. Jadi kalau tanpa syarat boleh. Jadi akad itu harus satu-satu gitu. Artinya kalau satu ini selesai, nanti akad yang kedua ya bisa iya bisa enggak, bukan disyaratkan. Kalau disyaratkan harus pasti gitu kan. Kalau kepastian itu lah namanya menghilangkan tarodin. Jual beli kan harus ada tarodin dari saling ridho. Ini kan nggak saling ridho tapi paksaan gitu. Karena disyaratkan menjadi syarat. Ya sewa menyewa memang, sewa menyewa atau tanah modal atau apa macam-macam. Artinya ada dua akad yang berbeda digabung jadi satu, dijadikan syarat. Jual beli menjadi syaratnya gitu. Jual beli menjadi syaratnya. Seperti kalau kamu beli susu ini dapat coklat ini dengan harga lebih murah, itu dua jual beli jadinya dalam satu akad. Harga sekian, belanja di atas 10.000 atau 100.000 misalnya, itu bisa nembus barang. Iya. Dan barangnya bebas gitu, yang penting di atas 10.000. Langsung harganya pasti. Iya mahal iya. Itu terjadi problem. Turun harga dengan syarat dia belanja. Nggak tahu ya, kayaknya beda ya. Saya melihat masih beda. Bukan syarat, iya bukan syarat. Terus murah ya Pak? Iya, Sama Bapak belanja. iya, bukan syarat. Dia mau nebus atau enggak terserah kan? Tidak. Ya terserah. Berarti nggak masalah. Kalau begitu jadi pembeli. Dia nyari bonus gitu kan. Nyari barang murah itu sebagai bonus dari penjual kalau kita belanja. Secara umum sebenarnya bonus-bonus itu boleh gitu. Saya tangkapnya masih boleh sih Allah. Tapi garansi itu dosa nggak? Kalau garansi nggak boleh. Kita membeli garansi namanya nggak boleh. Asalnya barang bergaransi nggak boleh. Kalau antum punya beli sesuatu ini bergaransi ini enggak, ambil yang enggak bergaransi. Barangnya sama, ambil yang enggak bergaransi. Asalnya begitu, nggak boleh. Karena garansi itu kita bayar garansi, dan garansi itu kan kalau ada komplain atau apa gitu kan, kalau enggak, nah itu kita udah bayar garansinya gitu. Iya makanya kalau nggak ada pilihan ya udah terpaksa. Dan, terlarang asalnya, tapi kalau kita nggak ada jalan lain, nggak ada solusi lain, kita terpaksa aja kita beli. Tapi kita nggak peduli dengan garansinya, nggak usah dibalikin. Barang mana sih mana ya? Jaminannya apa? Kayak mobil. Jadi sebenarnya tanpa garansi kita kan ada hak khiyar aib, iya khiyar aib. Ya mungkin bahasa dia ini garansi, tapi kita nggak peduli dengan itu. Yang penting nanti kalau ada kerusakan kita balikin karena aib, gitu aja. Khiyar aib namanya. Ya pasti kan itu namanya kita bayar garansi gitu. Bayar garansi. Sama antum mau naik pesawat, tiketnya sekian, garansi sekian. Aslinya kalau boleh nggak bayar garansi, nggak usah bayar garansi. Apa asuransi sama itu asuransi. Kalau orang asuransi itu garansi juga. Jaminan, membeli jaminan. Nggak perlu dibeli, jaminan dalam Islam nggak ada. Iya. Rumah disewakan lagi. Allah.
via syarat kembali kita bukan lagi cuma 3 hari aja. Iya, Itu masih itu khiyar syarat ya. Kalau khiyar aib nggak ada batasannya tuh. Khiyar aib kapan kita tahu aib sebelum kita pakai. Syaratnya kalau khiyar aib sebelum kita pakai. Ada aib ketahuan langsung dibalikin. Nah, itu boleh. kalau pelang itu dia pakai Iya, kalau ini dipakai setahun itu nggak perlu, udah nggak usah diperhatikan itu garansi itu. Nggak usah. Apa saya kan laptop kan rekor semua ya kondisi. Kalau tidak ada khiyar aib, ketika kalau nggak pakai, nggak ketahuan maksudnya. iya pakai untuk ngecek nggak masalah. Dan kayaknya beberapa jamaah ya. Rekondisi itu di mana ya? Di kondisi itu di setempat terpisah. Kalau dia ada basic mereka, jadi dari Cina mereka aktif orang Amerika. Jadi dua. Pengetahuan berkata sana juga. Sama tapi sebenarnya Sebenarnya bukan barang baru. Jadi yang dibarui cuma casingnya gitu. Berarti ya bukan disebut barang bekas maksudnya. Kalau second itu gimana kalau itu baru semua katanya? Enggak balas, jadi dia beli casing lain, tempat lain, kan mereka aktif. Ini yang lain-lain ini semua barang baru semua atau? Ya berarti bukan barang second ya? Enggak kan casingnya baru, isi dalamnya lama. Nah itu kalau itu case itu baru namanya second. Casingnya bagus, barang di dalamnya rusak ya. Kondisi yang lain, dia ambil Dan itu barang rekondisi nggak dibilang ya? Berarti buang-buangan ya? Hah? Bilang ya? Kalau masuk rekor, Enggak lagi. kasus kamera itu yang kompori, mereka sendiri kasih beli kompori, yang apa gitu. Itu nggak negara juga sih, tapi gimana dalam tulisan Ya penipuan lah. Ya masuk ke penipuan. Merek ya. Kita menjual dengan merek orang pun haram hukumnya. Barang dagangan kita haram. Iya brand orang. Itu kan barang-barang KW1, KW2, KW3 haram semua. Nggak boleh. Nggak boleh beli barang KW. kalau di KW Iya. Nggak boleh beli asalnya. Makanya mending beli barang yang mereknya beda gitu, jangan yang merek udah terkenal ternyata KW nggak boleh. KW nggak boleh. Nggak boleh. Artinya bukan masalah belum dipakai. Yang penting aib itu memang dari kodim kan, kita lihat syaratnya mereka. Aib kodim, bukan aib gara-gara kita pakai gitu. Ya, kita beli motor kecelakaan, balikin ini kecelakaan. Ya. kita kalau misalnya beli mobil kan ada di surat oke semua kondisi baik, berarti garansi masih Nggak boleh. Nggak boleh. kan kita beli surat Iya, sama iya. Yang penting ketika semua beli udah bagus, udah selesai. kita biasanya garansi mesin mesin itu berarti Enggak. tapi kalau garansi bakar pertama Ya memang garansi dari pabrik. Garansi dari. harus itu sih Pak. Hah? Kan kita dapat ambil mobil itu jelas berapa buku itu.
atau apakah itu masuk kategori syarat ya, apa namanya khiyar syarat khiyar syarat yang dibuat oleh penjual, mungkin aja bisa aja. Iya. Ya, sebenarnya itu cuma apa ya, trik untuk menarik pembeli kan. Nah, belum rusak, pembeli tertarik, ada garansi nih, garansi 5 tahun gitu. Berarti barang bagus nih. Ya memang udah standarnya segitu nih. Dipersulit, susah. Iya, banyak syarat, susah tetap komplainnya, bohong-bohongan aja. Gorengan, penjual gorengan. Nah, ya. Nah. Jadi dia belum tahunya pas sudah digoreng gitu. Adanya. Jadi itu bau bukan karena mereknya, tapi karena udah lama gitu ya. Udah lama, iya. Iya, boleh lah tuh balikin aja. Ya nggak mungkin utuh loh, kita tahunya bau kan setelah itu ya. Balikin. Oh, digantinya 7 kilo. Nah, iya. Ketika dibalikan 7 kilo, dikasih lagi 7 kilo oleh penjualnya. Yang baru 7 kilo. Iya. Harusnya 8 kilo. Ini praktek dia masuk tadi. Ternyata dulu pasar, di pasar itu satu dalam dagangan itu menjadi grosir. Itu kebanyakan mereka juga nggak kata grosir. Yang besar sekian Iya. orang itu dia nggak itu Iya. apa borong dia nggak Nggak ngecek. Kalau barang jadi kalau barang-barang itu sudah standar mutunya udah jelas, itu nggak perlu ngecek, udah tahu gitu. Barang yang perlu ngecek itu beli baju seleranya yang bagaimana, ya itu perlu ngecek kalau itu. Tapi kalau pedagang dia udah tahu lah, pokoknya standar mutu ini, kelasnya ini, udah tahu bahannya ini, udah ngerti. Kalau di foto gambarnya udah tahu, udah nggak masalah, nggak ngecek. Toh dia beli, toh iya, penjual juga membeli barang bukan untuk dirinya, nanti kan akan dijual lagi. Nah, orang yang membeli dari dia itulah yang perlu ngecek gitu. Jadi kalau bagi dia nggak penting, apalagi barang banyak, kita mau ngecek satu-satu ya habis umur untuk itu nggak mungkin, nggak bisa ngecek semuanya. Nggak masalah itu termasuk. Seandainya ada nggak masalah. Jadi kalau itu horor, memang horor, tapi horor yang dimaafkan, horor apa istilahnya, horor yang pokoknya horor nggak ya makfu gitu, nggak masalah gitu. Horor kecil gitu. Iya nggak apa-apa. Horor kecil atau horor yang nggak bisa dihindari itu nggak masalah. Nah, antum beli makan lauknya kan nggak ditimbang ukurannya berapa gitu kan, nggak tahu pokoknya. Boleh, nggak masalah. Iya nggak apa-apa, boleh. Nah. Nggak masalah karena itu udah kebiasaan, barang-barang yang udah biasa nggak masalah. Tapi kalau lainnya ini bisa coba.
Gimana contohnya? Makanya coba dulu lah. Sekarang kue semua mesti mau itu semua jualan di ada alat lainnya 10 liter gitu. Coba dulu lah kalau bagus baru kamu beli. Iya. Satu masalah. Boleh lah kalau memang dia penjualnya ngasih kesempatan untuk itu ya boleh. Yang penting pembeli memang serius mau ngecek bukan mau pakai gitu. Iya, iya. Ini kan pedagang gorengan semua gitu dicoba satu-satu gitu. Tukar tanah itu dikali mana lagi ya kira. Iya, Kalau tukar tanah mobil motor itu boleh. boleh. Hmm. Iya, itulah tester. Ya kalau ngetes betul-betul ragu nih jeruk apa nih, coba dulu. Tanya sama penjualnya, boleh dicoba nggak? Nggak, ya tergantung kalau semangka ya. Tergantung. Antum nyoba semangka. Iya, kalau barang-barang besar ya terus masuk lah. Kalau kayak duku enggak lah gitu, yang kecil-kecil lah. Iya, udah ditimbang juga. Ya testernya biasanya ada khusus tester nih. Barang-barang ini yang dijual, nah ini testernya gitu. Tester yang buat. Iya. Ya artinya kan, ya memang nggak bisa lah, masa dicoba semua ya nggak bisa lah. Ya pedagangnya gimana? Datang satu truk, ini coba satu-satu ya nggak mungkin. Rusak lah. Nggak bisa dicoba. Ya garor, tapi garor kecil, garor yang dimaafkan. Iya. Itu beli makan prasmanan, garor itu. Tapi ya garor kan nggak tahu ukurannya bagaimana aslinya. Iya bebas kita ngambil. Bayar 100.000 makan sepuasnya. All you can eat itu jelas itu nggak boleh kalau itu. Jadi 100.000 makan sepuasnya nggak boleh. Enggak, kalau itu garornya kecil makanya nggak masalah. Garor kecil nggak masalah. Yang kecil. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Kalau di Jogja itu banyak ini yang nasinya aja ngambil sendiri, lauknya diambilkan. Kalau kan hitungannya jelas. Satu lauk harganya satu, dua lauk harga dua gitu kan, itu jelas. Tapi nasi bebas. Iya kan? Masa? Karena nggak ada ukuran, mereka punya pasir itu manusia itu cuma makan 50.000. Jadi kayak nggak memang ada tafsiran. Maksudnya pihak penjual nggak bakalan rugi gitu, tapi pembeli bakalan bisa rugi. Iya. Jadi berarti kalau membolehkan dia nganggap itu garornya kecil gitu, garornya kecil. Tapi tetap aja lebih aman, ya gitu. Karena itu untung-untungan sih. Pas perutnya lapar sama pas perutnya kenyang kan beda. Alasannya mungkin kalau lagi kebaca itu dia akan mungkin lewat lagi. Iya nggak mungkin, betul nggak mungkin lewat. Cuma kurang itu bisa jauh gitu maksudnya. 100.000. Itu pakai. Kenapa? Paket.
berpuasa. Iya masuk kategori itu lah. Dia kan bukan masuk malah semua. Iya iya. Sama juga kalau sama yang di situ pasti Makanya yang betul itu ya kayak rumah Padang gitu, makan nanti dihitung berapa gitu, jelas itu sesuai. Nah 11.000 udah jelas. Ya udah tahu udah tertulis 10.000, nggak bakalan dipentung. 10.000 yang apa? Iya, ada ditulis iya. KTP-nya kayak gitu. Kalau 3 juta tinggalnya di sini. Ini masih ada dia 10.000 lagi. Ada di situ ada. Apa dong kalau bukan sapi apa itu? Sapi mati ya? Terus apa dong yang maksudnya kemungkinannya apa gitu? Iya kecil sih kecil. Ya santannya palsu. Impor ya? Daging murah malah impor ya? Orang impor makin jauh malah makin murah ya, aneh ya. Makanya kalau kita makan dari 11.000 itu agak dari itu agak keras gitu. Oh dagingnya jadi keras, kan dimasak jadi lembut. Ya, ya memang betul, tapi kan dimasak jadi lembut. Itulah negara kita. Barang impor dulu. Iya. Itulah jadi mematikan pengusaha lokal. Bal-balan. Nah itu goror itu. Gorornya besar itu bal-balan ini. Tapi kalau ditentukan satu balon isinya sekian, Tahu dari mana isinya sekian? Itu yang bungkus siapa ya? Yang baju yang second itu bal-balan. kita itu sebagai kedua. Kalau kita beli barang harus satu. Satu persatu boleh. Kalau kita beli Iya satu persatu boleh. Yang penjualnya itu dia datang dibeli satu bal gitu kan, itu untung-untungan. kalau kita bagus harga Iya nggak tahu. Iya goror maksudnya. Iya jahil kita nggak tahu ini kayak apa barangnya berapa aslinya berapa gitu. Nggak kelihatan barangnya. Nah itu goror. Kalau yang antum bilang pesan itu, nah itu kan barang udah jelas. Kalau yang tadi antum tanya tadi, kalau yang bal-balan ini kan nggak jelas. Barangnya kan macam-macam campur aduk merek sebagai merek nggak jelas. Kalau bisa dijelaskan dengan tembok. Nah yang jual iya dia ketika jual di kelas-kelas sisi penjualnya ini ketika beli itu goror. Ketika beli. Kalau yang eceran beli eceran nggak masalah. Iya goror itu. Kan nggak jelas itu. Bukan sama aja bisa dikiaskan dengan kita beli rumah, tembok. Yang ini kita nggak tahu sih kalau. Oh, itu ya goror yang kecil itu nggak apa kalau itu kecil. Atau ini bukan goror kecil namanya. Ini goror ngikut. Fondasi kita kan nggak tahu, itu ngikut nggak masalah. Masalah itu yang bagus kan kan dia mau putar mau yang Dari bawah kali. Ada gorongan gitu. Penjual dia tuh kayak gitu biasanya. Second. Iya. Bahkan Singapura itu Ustaz,
barang elektronik yang kayak televisi itu kalau nggak lulus di IPPC-nya itu dirusakin. Dirusak. Itu ada aturan memang direject, hanya diketur, hanya dicacatin lah. Biar Tapi untuk dia pakai lagi maksudnya. Tapi kan ada yang dipakai pada beberapa di Singapura, di Kumpul, malah ke Indonesia bukan sifatnya. aslinya itu mau dibalikin, mau di, Dia di patut. karena salah itu. Iya, tidak lulus posisi Singapura. Sini kan Indonesia. Tidak. Dia memanfaatkan dan dia dijual di Singapura. Makanya banyak saya ke Singapura di Indonesia. Di komputer. Kalau tidak lulus kok barang masih bagus ya? Di reject itu diketuk itu sedikit aja memang dapat mainan semua. Petugas aku kayak mesti gitu bisa jual. Masalah kayak gini tidak. Biar bisa dijual. Ya memang tertib semua biar bisa dijual di Indonesia. Lah, kalau nggak dirusak kan malah bisa dijual di Singapura. Maksudnya gimana tuh? Dia tidak lulus standar. Standar Singapura nggak lulus. Nggak lulus tapi padahal barangnya masih bagus gitu. Bagus. Iya maksudnya. Oh gitu. Jadi bukan mutu dalamnya berarti kan? Cacat, barang-barang cacat di Indonesia. Nggak pakai apa? Cukai. Cukai. Belanja pakai cukai. Nah, tapi harusnya pakai. Negara lagi pakai cukai. Iya. Ya itu masuk kategori hukum pajak sih. Sebagian kalangan menganggap pajak itu kedoliman. Kalau dia bisa menghindar ya tidak masalah gitu. Masalahnya begitu, tapi iya, karena sebenarnya yang curang yang mau pajak gitu. Kalau hukum pajak yang sekarang digunakan Islam itu tahu-tahu tidak pajak-pajak sekarang. Iya. Sebagian ulama yang mengatakan ya karena negara sedang butuh boleh. Nah, berarti kalau fatwa itu diterapkan di Indonesia pun butuh juga gitu kan. Makanya ya udah akhirnya ya memang membolehkan ya boleh. Kalau menganggap itu membolehkan berarti kewajiban rakyat juga harus bayar pajak kalau gitu. Iya, kemungkinan masih boleh karena memang kejam sekali pajak di negara ini, berlebihan. Ya. Barang dari Batam keluar ya. Pokoknya itu barang dari sana kosong ya, dari luar dari mana diisi gitu Tur itu gimana? nah ini Oh balikin. Oh dari masih dari Indonesia ya? Mungkin nggak apa-apa. Iya. Ya karena Batam kan bukan Indonesia ini kan, secara perdagangan udah bukan Indonesia, makanya masuk ke Indonesia jadi mahal. Ada cukainya, kalau dari tempatan kan nggak ada cukainya. Nanti kalau saya bilang boleh, saya yang ditangkap pula. Termasuk ini kita nanti makin banyak sih kontemporer lagi sama. Resiko. Karena kita di jalan-jalan makan tidak scan. Jadi harus diwajibkan adalah
GoPay, pajak harus elektronik transaksi semua. artinya Jadi kalau makan ya udah pakai lagi itu tidak pakai scan. Jadi bayarnya udah pakai OVO. nanti Kalau nanti itu nanti cukup tidak pakai lagi. cukup pakai sidik jari nah. Ya, Chip ada chip. Nanti Uang elektronik. uang elektronik tapi nanti tapi dia nggak bisa debit masalahnya kan dipaksa di kartu kredit atau isi OVO. Mungkin ke sana mungkin negara lain itu pandangan Muhammad yang berkembang kan. jadi kalau cash itu dalam mesin di Uang cash tetap pakai. tidak Jadi uang udah di handphone semua nanti. di duit itu tetap menjaga Udah nggak pakai dompet lagi. pakai debit. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,